Siang hari, Ida dan Janet sedang merapikan dokumen OSIS. Mereka memilah dokumen lama dan dokumen baru. Ida menyayangkan jika kertas-kertas dokumen lama yang sudah tak terpakai dibuang begitu saja. Sementara itu, Janet berpikir bahwa kertas-kertas tersebut dapat didaur ulang untuk dijadikan hiasan di ruang OSIS. Ida dan Janet pun berencana membuat hiasan berupa keranjang kecil dari kertas daur ulang yang akan mereka buat. Kertas-kertas yang tak terpakai itu terlebih dahulu mereka olah menjadi bubur kertas. Tiap satu lembar kertas yang tak terpakai dapat diolah menjadi 3,5 gram bubur kertas. Untuk membuat satu keranjang kecil dari kertas daur ulang, dibutuhkan 500 gram bubur kertas. Sementara itu, bahan baku kertas tak terpakai yang tersedia adalah 2020 lembar kertas. Berapa banyak keranjang kecil yang dapat dibuat menggunakan kertas tersebut? Untuk menentukan jumlah keranjang kecil yang dihasilkan, Ida dan Janet dapat menggunakan komposisi fungsi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Untuk membuat keranjang kecil dari kertas daur ulang, terdapat dua proses yang harus dilakukan oleh Ida dan Janet. Proses pertama adalah mengubah kertas yang sudah tak terpakai menjadi bubur kertas. Proses kedua adalah mengolah bubur kertas menjadi keranjang kecil. Apabila diamati, dapat kita lihat bahwa setiap proses ini memerlukan sebuah masukan atau bahan baku dan akan menghasilkan sebuah keluaran atau hasil produksi. Untuk menghasilkan bubur kertas, bahan baku yang dibutuhkan adalah kertas yang tak terpakai. Sementara itu, untuk membuat keranjang kecil, bahan baku yang dibutuhkan adalah bubur kertas dari hasil daur ulang kertas yang tak terpakai. Berdasarkan hasil pengamatan ini, kita akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Janet dan Ida menggunakan konsep fungsi. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa fungsi dalam ilmu matematika adalah suatu aturan khusus yang menghubungkan sebuah himpunan dari daerah asal atau domain dengan daerah kawan atau kodomain. Misalnya, himpunan A adalah domain dan himpunan B adalah kodomain. Dengan demikian, setiap elemen A di himpunan A dapat berpasangan dengan tepat satu elemen B di himpunan B. Jika elemen A dan B memiliki hubungan fungsi, dapat disimpulkan A memiliki hasil fungsi B atau A dipetakan ke B. Fungsi ini kemudian dapat ditulis secara matematis sebagai B sama dengan FA. Fungsi tersebut berarti B adalah hasil fungsi F atas A. Fungsi tersebut berarti B adalah hasil fungsi F atas A. Simbol fungsi F dapat diubah dengan simbol lain sesuai keperluan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami cara kerja fungsi dalam matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari adalah membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin. Suatu mesin pasti bekerja dengan menerima suatu masukan atau bahan baku, kemudian melakukan pemrosesan hingga akhirnya mengeluarkan produk atau keluaran. Mesin dalam fungsi matematika juga memiliki prinsip kerja yang sama. Artinya, mesin tersebut akan menerima nilai masukan yang diberikan, misalnya elemen A dari himpunan A, dan memprosesnya sesuai dengan fungsi yang diberikan, sehingga menghasilkan sebuah keluaran berupa elemen B dari himpunan B. Menggunakan fungsi dalam pemodelan matematika. Kertas tak terpakai yang tersedia sebanyak 2020 lembar. Tiap lembar kertas tersebut dapat diolah menjadi bubur kertas dengan berat 3,5 gram. Dan tiap keranjang kecil membutuhkan bubur kertas sebanyak 500 gram.
Sementara itu, masalah yang harus diselesaikan Ida dan Janet adalah menentukan jumlah keranjang kecil yang dapat dihasilkan dari kertas tak terpakai. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan model matematika dengan memanfaatkan fungsi. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, memodelkan proses pembuatan bubur kertas. Setiap lembar kertas tak terpakai dapat diproses menjadi 3,5 gram bubur kertas. Dengan demikian, jumlah bubur kertas yang dihasilkan sangat bergantung pada jumlah lembar kertas tak terpakai yang akan diproses. Jika digambarkan dalam bentuk mesin fungsinya, akan dihasilkan infografik sebagai berikut. Jika jumlah kertas tak terpakai yang tersedia untuk membuat bubur kertas disimbolkan sebagai N, dan fungsi yang menunjukkan jumlah bubur kertas yang dihasilkan disimbolkan sebagai P, diperoleh fungsi P, yaitu fungsi Pn sama dengan 3,5N. Dengan N adalah jumlah kertas tak terpakai yang tersedia untuk membuat bubur kertas. Kedua, memodelkan proses pembuatan keranjang kecil dari bubur kertas. Pembuatan satu keranjang kecil membutuhkan 500 gram bubur kertas. Dengan demikian, jumlah keranjang kecil yang dihasilkan sangat bergantung pada ketersediaan bubur kertas. Jika digambarkan dalam bentuk mesin fungsi, akan dihasilkan infografik sebagai berikut. Fungsi K menunjukkan bahwa jumlah keranjang kecil dapat diperoleh dengan membagi jumlah bubur kertas yang tersedia dalam satuan gram yang dinotasikan dalam variabel X dengan jumlah bubur kertas yang dibutuhkan untuk membuat satu buah keranjang kecil, yaitu 500 gram. Jika jumlah bubur kertas dalam satuan gram yang tersedia disimbolkan sebagai X, dan fungsi K menunjukkan jumlah keranjang kecil yang dihasilkan, akan diperoleh fungsi K, yaitu fungsi Kx sama dengan X dibagi 500. Akan tetapi, perhatikan bahwa fungsi ini belum memberikan hasil yang sepenuhnya tepat. Contohnya, jika nilai masukan X atau jumlah bubur kertas yang diberikan adalah 700 gram, akan diperoleh hasil fungsi K sebagai berikut. Fungsi K 700 sama dengan 700 dibagi 500. Hasilnya adalah 1,4. Dengan demikian, diperoleh hasil fungsi K tersebut, yaitu 1,4. Artinya, dari 700 gram bubur kertas, diperoleh 1,4 buah keranjang kecil. Akan tetapi, 1,4 adalah bilangan desimal. Bilangan desimal tidak dapat digunakan untuk menyatakan jumlah keranjang kecil secara nyata, karena jumlah keranjang kecil pasti selalu berada dalam bentuk bilangan bulat non-negatif, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan demikian, jika bahan baku yang diberikan adalah 700 gram bubur kertas, hanya dapat dihasilkan satu buah keranjang kecil. Bubur kertas yang dapat digunakan hanya 500 gram. Dan akan terdapat sisa bubur kertas yang tak terpakai sebanyak 200 gram yang diperoleh dari 700 dikurangi 500 gram. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi K memerlukan fungsi pembulatan ke bawah atau disebut sebagai fungsi floor. Fungsi floor adalah fungsi yang memproses bilangan desimal menjadi bilangan bulat, yang nilainya lebih kecil daripada nilai bilangan desimal tersebut. Dengan kata lain, fungsi floor adalah fungsi yang memproses bilangan desimal menjadi bilangan bulat dengan pembulatan ke bawah. Secara matematis, fungsi floor dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan fungsi floor dari X dengan X adalah bilangan real. Fx sama dengan fungsi floor dari X sama dengan N. Jika dan hanya jika nilai N adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari sama dengan X,
dan N ditambah 1 adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari sama dengan X. Untuk lebih memahami penggunaan fungsi floor, perhatikan contoh berikut ini. Jika diberikan nilai masukan untuk fungsi floor adalah X sama dengan 1,4 dan X sama dengan 3,14, hasil fungsinya adalah fungsi floor dari 1,4 sama dengan 1. Dan fungsi floor dari 3,14 sama dengan 3. Selanjutnya, jika diberikan nilai masukan untuk fungsi floor adalah X sama dengan negatif 1,4 dan X sama dengan negatif 3,14, hasil fungsinya adalah fungsi floor dari negatif 1,4 sama dengan negatif 2. Karena negatif 2 adalah bilangan bulat negatif yang lebih kecil dibandingkan negatif 1,4. Dan fungsi floor dari negatif 3,14 sama dengan negatif 4. Karena negatif 4 adalah bilangan bulat negatif yang lebih kecil dibandingkan negatif 3,14. Ingatlah bahwa dalam satu deret bilangan negatif, makin besar angka di belakang negatifnya, makin kecil nilai bilangan tersebut. Kemudian, jika diberikan nilai masukan untuk fungsi floor adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, hasil fungsinya adalah fungsi floor dari 1 sama dengan 1 dan fungsi floor dari 3 sama dengan 3. Jika bilangan bulat dibulatkan, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Fungsi floor tersebut kemudian dapat dimanfaatkan ke dalam fungsi K. Dengan demikian, akan dihasilkan fungsi K dengan persamaan sebagai berikut. Fungsi Kx sama dengan fungsi floor dari X dibagi 500 dengan X adalah jumlah bubur kertas dalam satuan gram yang tersedia. Perlu diingat kembali bahwa fungsi floor kita perlukan pada perumusan fungsi K, karena kita menginginkan hasil dari fungsi K yang menunjukkan jumlah keranjang kecil yang dihasilkan berupa bilangan bulat. Lebih tepatnya, bilangan bulat non-negatif. Dengan demikian, lebih tepat kita tuliskan bahwa fungsi yang menunjukkan jumlah keranjang kecil yang dihasilkan adalah fungsi Kx sama dengan fungsi floor dari X dibagi 500 dengan X adalah jumlah bubur kertas dalam satuan gram yang tersedia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita peroleh dua buah fungsi sebagai berikut. Dari proses pertama, diperoleh fungsi yang menyatakan jumlah bubur kertas yang dihasilkan, yaitu fungsi Pn sama dengan 3,5N, dengan N merupakan jumlah kertas tak terpakai. Dari proses kedua, diperoleh fungsi yang menyatakan jumlah keranjang kecil yang dihasilkan, yaitu fungsi Kx sama dengan fungsi floor dari X dibagi 500, dengan X merupakan jumlah bubur kertas yang dihasilkan. Kedua fungsi ini memiliki masukan yang berbeda. Fungsi P memiliki masukan N yang merupakan jumlah kertas tak terpakai untuk membuat bubur kertas. Dan fungsi K memiliki masukan X yang merupakan jumlah bubur kertas yang dihasilkan. Untuk lebih memahami kedua fungsi tersebut, perhatikan infografik dari mesin fungsi untuk fungsi P dan K sebagai berikut. Jika kita perhatikan infografik tersebut, terlihat jelas bahwa masukan kedua fungsi ini berbeda. Masukan P adalah jumlah kertas yang dinotasikan dengan variabel N, dan masukan K adalah jumlah bubur kertas yang dinotasikan sebagai variabel X. Karena memiliki variabel masukan yang berbeda, kita tidak bisa sembarangan menjumlahkan atau mengalihkan kedua fungsi ini. Akan tetapi, perhatikan bahwa keluaran fungsi P dapat dijadikan masukan untuk fungsi K.
Sehingga, kita dapat menyelesaikan permasalahan kedua fungsi tersebut untuk menentukan jumlah keranjang kecil yang dapat dibuat dengan diketahui jumlah kertas yang terpakai dengan cara membuat fungsi baru, misalnya f. Fungsi f ini akan menerima masukan jumlah kertas terpakai yang dinotasikan sebagai variabel n dan mempunyai keluaran keranjang kecil. Fungsi f ini bekerja dengan cara menerima masukan n, kemudian mencari hasil dari fungsi Pn. Hasil Pn yang didapatkan kemudian dimasukkan ke fungsi k. Dengan notasi baku, akan diperoleh fungsi f sebagai berikut. Fungsi Fn sama dengan fungsi k dari fungsi Pn. Dengan demikian, diperoleh suatu fungsi baru, yaitu fungsi f, yang dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah keranjang kecil yang dapat dibuat dengan diketahui jumlah kertas tak terpakai, yaitu fungsi Fn sama dengan fungsi k dari fungsi Pn, dengan n adalah jumlah kertas tak terpakai yang tersedia. Proses penggabungan fungsi k dan p untuk membentuk fungsi baru f disebut sebagai komposisi fungsi. Selanjutnya, mari kita pelajari cara menentukan hasil operasi komposisi pada fungsi. Komposisi fungsi adalah sebuah operasi yang mengambil dua buah fungsi. Misalkan fungsi P dan K, seperti pada permasalahan Ida dan Janet, dan menghasilkan fungsi F seperti berikut. Fungsi Fn adalah fungsi K dari fungsi Pn. Fungsi Fn adalah fungsi K dari fungsi Pn. Dapat dinotasikan menjadi komposisi fungsi sebagai berikut. Fungsi Fn sama dengan fungsi K untuk komposisi P untuk N. O atau bundaran adalah lambang dari operasi komposisi fungsi. Dengan demikian, kita memperoleh definisi fungsi komposisi adalah fungsi Fn sama dengan fungsi K komposisi P untuk N sama dengan fungsi F adalah fungsi K dari fungsi Pn dengan N adalah elemen domain fungsi F yang akan kita bahas nanti. Notasi fungsi F tersebut memiliki arti bahwa fungsi yang pertama kali dikerjakan adalah fungsi P, kemudian diikuti fungsi K. Dengan konsep komposisi fungsi, kita dapat menentukan jumlah keranjang yang dapat dibuat Ida dan Janet menggunakan bahan baku kertas tak terpakai yang tersedia dengan cara menyubstitusikan fungsi Pn sama dengan 3,5n ke fungsi komposisi Fn sama dengan fungsi K dari fungsi Pn. Sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Fungsi Fn sama dengan fungsi K dari 3,5n sama dengan fungsi floor dari 3,5n dibagi 500. Dengan demikian, fungsi Fn sama dengan fungsi floor dari 3,5n dibagi 500 dengan n merupakan jumlah kertas tak terpakai yang tersedia. Fungsi f ini menerima masukan jumlah kertas yang tersedia dan dapat langsung menghitung jumlah keranjang yang dapat dibuat dari kertas tersebut. Pada permasalahan Janet dan Ida, mereka memiliki bahan baku berupa 2020 lembar kertas. Dengan menyubstitusi jumlah lembar kertas atau nilai n sama dengan 2020 ke dalam fungsi komposisi f, jumlah keranjang kecil yang dihasilkan Ida dan Janet dapat ditentukan secara tepat sebagai berikut. Fungsi f 2020 sama dengan fungsi floor dari 3,5 dikali 2020 dibagi 500. Fungsi floor dari 7070 dibagi 500. Karena hasil dari 7070 dibagi 500 adalah 14,14, hasil ini dibulatkan ke bawah, sehingga menjadi fungsi floor dari 14,14.
Hasilnya adalah 14. Dengan demikian, jumlah keranjang kecil yang dapat dihasilkan dari 2020 lembar kertas tak terpakai adalah 14 buah. Kemudian, menentukan jumlah hasil fungsi tanpa komposisi fungsi. Sebenarnya, tanpa menggunakan komposisi fungsi, jumlah keranjang kecil dapat diketahui dengan menghitung hasil fungsi P dan K secara terpisah sebagai berikut. Untuk menentukan jumlah bubur kertas, kita bisa menyubstitusikan nilai N sama dengan 2020 ke dalam fungsi P, sehingga diperoleh hasil fungsi sebagai berikut. Fungsi Pn sama dengan 3,5N. Fungsi P dari 2020 sama dengan 3,5 dikali 2020. Hasilnya adalah 7070. Dengan demikian, jumlah bubur kertas yang dihasilkan adalah sebanyak 7070 gram. Jumlah bubur kertas yang dihasilkan melalui fungsi P ini kemudian menjadi nilai masukan untuk fungsi K yang menyatakan jumlah keranjang yang dihasilkan. Dengan demikian, substitusikan X sama dengan 7070 ke dalam fungsi K, sehingga diperoleh hasil fungsi sebagai berikut. Fungsi Kx adalah fungsi floor dari X dibagi 500. Fungsi K 7070 sama dengan fungsi floor dari 7070 sama dengan 7070 dibagi 500. Fungsi floor dari 14,14. Hasilnya adalah 14. Dengan demikian, jumlah keranjang kecil yang dihasilkan adalah sebanyak 14 buah. Jumlah keranjang kecil yang diperoleh dengan cara ini sama dengan hasil penghitungan menggunakan komposisi fungsi F. Akan tetapi, cara ini memerlukan waktu yang lebih lama karena membutuhkan 2 kali proses penghitungan, sehingga dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, untuk menghindari proses penghitungan yang kurang efektif, dapat digunakan komposisi fungsi. Kemudian, kita akan mempelajari domain dan range dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi F sama dengan fungsi K komposisi P tidak dapat dibalik menjadi komposisi fungsi F sama dengan fungsi P komposisi K. Hal ini disebabkan hasil dari fungsi K yang menyatakan jumlah keranjang tidak memiliki kesamaan dengan elemen masukan di daerah asal atau domain di fungsi P yang menyatakan jumlah kertas. Artinya, irisan antara daerah hasil atau range fungsi K dan domain fungsi P adalah himpunan kosong atau dinotasikan dengan himpunan notasi baku sebagai berikut. Hasil irisan berupa himpunan kosong menunjukkan bahwa urutan posisi fungsi dalam suatu komposisi fungsi tidak dapat dipertukarkan. Komposisi fungsi dari fungsi K komposisi P tidak sama dengan fungsi P komposisi K. Oleh karena itu, penulisan urutan posisi fungsi dalam komposisi fungsi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam komposisi fungsi F sama dengan fungsi K komposisi P, fungsi P dikerjakan pertama, dan fungsi K dikerjakan terakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa urutan posisi fungsi dalam komposisi fungsi memengaruhi urutan proses penghitungan. Secara umum, domain dari sebuah fungsi komposisi fungsi K komposisi P merupakan semua elemen N dalam domain fungsi P, yang hasil fungsinya termasuk domain fungsi K. Dengan demikian, notasi baku dari domain fungsi komposisi fungsi K komposisi P adalah sebagai berikut. Domain dari fungsi K komposisi P adalah N, yang merupakan elemen domain fungsi P dan hasil fungsinya, yaitu Pn, merupakan elemen domain fungsi K. Simbol variabel N dapat diubah dengan simbol lain sesuai keperluan.
Untuk lebih memahami domain dan daerah hasil atau range dari komposisi fungsi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Diberikan fungsi-fungsi f dan g yang didefinisikan dalam pasangan-pasangan terurut, fungsi f dari fx dan fungsi x dari gx sebagai berikut. Fungsi x dari fx sama dengan himpunan dari 6, -2, 8, -1, 10,0, 12,1. Fungsi x dari gx sama dengan himpunan dari -2,8, -1,10, 0,12, 1,6. A. Gambarkan sketsa fungsi f komposisi g sama dengan fungsi f dari fungsi g. Dan fungsi g komposisi f sama dengan fungsi g dari fungsi f dalam bentuk diagram. B. Tuliskan pula pasangan-pasangan terurut dari fungsi f komposisi g dan fungsi g komposisi f. Pertama, kita akan menentukan sketsa fungsi f komposisi g. Untuk menentukan sketsa fungsi f komposisi g, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Menentukan himpunan nilai domain atau daerah asal berupa nilai x dari fungsi g, misalnya himpunan A. Kedua, memetakan nilai domain dalam himpunan A terhadap nilai kodomainnya dalam himpunan B oleh fungsi g, sehingga diperoleh nilai daerah hasil atau range dari fungsi gx pada himpunan B. Ketiga, tiap elemen nilai daerah hasil atau range dari fungsi gx yang menjadi nilai domain atau daerah asal dari fungsi f akan dipetakan menuju nilai kodomainnya dalam himpunan C, sehingga diperoleh nilai daerah hasil atau range dari fungsi f dari gx pada himpunan C. Dengan demikian, dihasilkan sketsa dari fungsi f komposisi g sebagai berikut. Elemen x dari himpunan A dipetakan dengan fungsi g dan menghasilkan gx di himpunan B. Nilai keluaran fungsi gx pada himpunan B yang menjadi elemen domain f dipetakan ke fungsi f dan menghasilkan keluaran fungsi f dari gx pada himpunan C. Berdasarkan sketsa tersebut, hasil fungsi f komposisi g berada pada himpunan C. Dengan demikian, diperoleh fungsi f komposisi g. Setelah mendapatkan sketsa fungsi f komposisi g, selanjutnya kita akan menentukan sketsa fungsi g komposisi f. Untuk menentukan sketsa fungsi g komposisi f, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan himpunan nilai domain atau daerah asal berupa nilai x dari fungsi f, misalnya himpunan A. Kedua, memetakan nilai domain dalam himpunan A terhadap nilai kodomainnya dalam himpunan B oleh fungsi f, sehingga diperoleh nilai daerah hasil atau range dari fungsi fx pada himpunan B. Ketiga, tiap elemen nilai daerah hasil atau range dari fungsi fx yang menjadi nilai domain atau daerah asal dari fungsi g akan dipetakan menuju nilai kodomainnya dalam himpunan C, sehingga diperoleh nilai daerah hasil atau range dari fungsi g dari fx pada himpunan C. Dengan demikian, dihasilkan sketsa fungsi g komposisi f sebagai berikut. Elemen x dari himpunan A dipetakan dengan fungsi f dan menghasilkan fx di himpunan B. Nilai keluaran fungsi fx pada himpunan B yang menjadi elemen domain G dipetakan dengan fungsi G dan menghasilkan keluaran fungsi G dari fx pada himpunan C. Berdasarkan sketsa tersebut, hasil fungsi G komposisi f berada pada himpunan C. Dengan demikian, diperoleh fungsi G komposisi f. Setelah sketsa komposisi fungsi f dan g diperoleh,
nilai masukan dari pasangan-pasangan terurut fungsi f dari fx dan fungsi x dari gx dapat dimasukkan ke dalam sketsa masing-masing komposisi fungsi. Untuk menentukan nilai masukan pada sketsa fungsi f komposisi g, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menuliskan angka negatif 2, negatif 1, 0, dan 1 sebagai masukan fungsi g yang diperoleh dari angka pertama pada pasangan fungsi f dari gx pada domain fungsi gx. Kedua, menuliskan angka 8, 10, 12, dan 6 yang diperoleh dari angka terakhir pada pasangan fungsi f dari gx pada range fungsi gx yang menunjukkan subhimpunan kodomain gx. Angka-angka ini juga sekaligus angka pertama pada pasangan fungsi f dari fx yang menjadi masukan untuk fungsi fx. Ketiga, menuliskan angka negatif 1, 0, 1, dan negatif 2 dari angka terakhir pada pasangan fungsi x dari fx pada range fungsi fx yang merupakan subhimpunan kodomain fx. Untuk masukan pertama, yakni negatif 2, fungsi g memetakan negatif 2 ke 8. Kemudian fungsi f memetakan 8 ke negatif 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi f komposisi g dari negatif 2 adalah negatif 1. Sementara itu, untuk masukan kedua, yakni negatif 1, fungsi g memetakan negatif 1 ke 10. Kemudian fungsi f memetakan 10 ke 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi f komposisi g dari negatif 1 adalah 0. Hal tersebut berlaku juga untuk masukan yang lain. Sehingga kita memperoleh pasangan terurut untuk fungsi f komposisi g adalah sebagai berikut. X yang merupakan elemen pasangan fungsi f komposisi g adalah pasangan negatif 2 dan negatif 1. Negatif 1 dan 0, 0 dan 1, 1 dan negatif 2. Selanjutnya, untuk menentukan nilai masukan pada sketsa fungsi g komposisi f, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menuliskan angka 6, 8, 10, dan 12 sebagai masukan fungsi g yang diperoleh dari angka pertama pada pasangan fungsi f dari fx pada domain fx. Kedua, menuliskan angka negatif 2, negatif 1, 0, dan 1 yang diperoleh dari angka terakhir pada pasangan fungsi x dari fx pada range fungsi fx yang merupakan subhimpunan kodomain fx. Angka-angka ini juga sekaligus angka pertama pada pasangan fungsi x dari gx yang menjadi masukan untuk fungsi gx. Ketiga, menuliskan angka 8, 10, 12, dan 6 yang diperoleh dari angka terakhir pada pasangan fungsi x dari gx pada range fungsi gx yang merupakan subhimpunan kodomain gx. Untuk masukan pertama, yakni 6, fungsi f memetakan 6 ke negatif 2. Kemudian fungsi g memetakan negatif 2 ke 8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi g komposisi f dari 6 adalah 8. Sementara itu, untuk masukan kedua, yakni 8, fungsi f memetakan 8 ke negatif 1. Kemudian fungsi g memetakan negatif 1 ke 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi g komposisi f dari 8 adalah 10. Hal tersebut berlaku juga untuk masukan yang lain. Sehingga kita memperoleh pasangan terurut untuk fungsi g komposisi f adalah sebagai berikut. X yang merupakan elemen pasangan fungsi g komposisi f adalah pasangan 6 dan 8, 8 dan 10, 10 dan 12, 12 dan 6. Pasangan terurut untuk fungsi f komposisi g
dan G komposisi F memiliki hasil yang berbeda. Dengan demikian, komposisi fungsi F dan G bersifat tidak komutatif yang dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi F komposisi G tidak sama dengan fungsi G komposisi F. Contoh soal kedua. Diberikan fungsi-fungsi AX sama dengan akar dari X tambah 1, BX sama dengan 3 kurang X kuadrat atas bilangan real. Tentukan fungsi A komposisi B beserta domainnya. Hasil komposisi fungsi dari fungsi A komposisi B dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut. Fungsi A komposisi B sama dengan fungsi A dari fungsi B. Substitusikan fungsi Bx sama dengan 3 kurang X kuadrat ke dalam persamaan fungsi Ax sama dengan akar dari X tambah 1. Sehingga persamaan komposisi fungsinya berubah menjadi seperti berikut. Fungsi A komposisi B sama dengan fungsi A3 dikurangi X kuadrat. Akar 3 dikurangi X kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah akar 4 dikurangi X kuadrat. Dengan demikian, didapatkan fungsi A komposisi B sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Sekarang, kita akan menentukan domain dari fungsi komposisi ini. Kita telah mengetahui hasil fungsi A komposisi B sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Berdasarkan sifat dari operasi akar, nilai dari hasil akar bilangan negatif adalah tak terdefinisi. Oleh karena ini, hasil dari komposisi fungsi tidak boleh memiliki nilai kurang dari 0 atau dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Untuk menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, kita dapat menghitungnya dengan cara seperti berikut. 4 dikurangi X kuadrat lebih dari sama dengan 0. X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Berikan operasi akar dalam kedua ruas, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Akar X kuadrat kurang dari sama dengan akar 4. Akar dari kuadrat sembarang bilangan real sama dengan nilai mutlak dari bilangan tersebut. Akar dari X kuadrat sama dengan mutlak X. Sehingga diperoleh nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2, yang ekuivalen dengan negatif 2, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Dengan demikian, domain fungsi A komposisi B adalah negatif 2, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2, yang dituliskan dengan notasi sebagai berikut. Contoh soal ketiga. Diberikan fungsi-fungsi AX sama dengan akar dari X tambah 1 dan BX sama dengan 3 kurang X kuadrat atas bilangan real. Tentukan hasil fungsi B komposisi A beserta domainnya jika ada. Soal kedua dan ketiga sebenarnya membahas fungsi komposisi dari dua fungsi yang sama, yakni fungsi AX sama dengan X tambah 1 dan BX sama dengan 3 kurang X kuadrat. Hanya kali ini, urutannya dibalik. Bentuk dari fungsi B komposisi A dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut ini. Fungsi B komposisi A sama dengan fungsi B dari fungsi A. Substitusikan fungsi AX sama dengan akar dari X tambah 1 ke dalam persamaan fungsi BX sama dengan 3 kurang X kuadrat, sehingga persamaan fungsi B komposisi A menjadi seperti berikut. Fungsi B komposisi A sama dengan fungsi B akar X ditambah 1. 3 dikurangi dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat. Dengan demikian, diperoleh fungsi B komposisi A dengan 3 dikurangi dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat. Sekarang, kita akan menentukan domain dari fungsi komposisi ini. Kita telah mengetahui hasil fungsi B komposisi A sama dengan 3 dikurangi dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat.
Berdasarkan sifat dari operasi akar, nilai dari hasil akar bilangan negatif adalah tak terdefinisi. Oleh karena ini, hasil dari komposisi fungsi tidak boleh memiliki nilai kurang dari 0 atau dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut ini. Untuk menentukan nilai X yang memenuhi pertiraksamaan tersebut, kita dapat menghitungnya dengan cara seperti berikut. X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan negatif 1. Dengan demikian, domain fungsi B komposisi A adalah seluruh bilangan real yang lebih dari sama dengan negatif 1 yang dapat dinotasikan secara baku sebagai berikut. Dapat kita perhatikan bahwa bentuk kuadrat dari dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat dalam fungsi B komposisi A dapat disederhanakan menjadi X tambah 1. Akan tetapi, penyederhanaan ini hanya berlaku apabila X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan negatif 1. Apabila kita mencoba menyederhanakan bentuk kuadrat ini, kita akan memperoleh fungsi baru yang lebih sederhana sebagai berikut. 3 dikurangi dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat sama dengan 3 dikurangi dalam kurung X ditambah 1 sama dengan 2 dikurangi X. Misalkan, kita jadikan bentuk persamaan tersebut sebagai fungsi baru, yakni fungsi fx sama dengan 2 dikurangi X. Dengan memasukkan nilai X yang sama ke dalam fungsi f dan fungsi B komposisi A, kita dapat melihat perbedaan antara daerah hasil fungsi atau range dari kedua fungsi tersebut dalam bidang kartesius sebagai berikut. Kurva fungsi B komposisi A berwarna hijau, sedangkan kurva fungsi F berwarna merah. Berdasarkan kurva tersebut, fungsi B komposisi A terpotong di titik negatif 1. Hal ini sesuai dengan batasan domain dari fungsi komposisi tersebut, yakni domain dari fungsi B komposisi A adalah semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan negatif 1. Sementara itu, garis merah yang menunjukkan kurva dari fungsi fx sama dengan 2 dikurangi x tak terhenti di titik manapun karena domain fungsi f adalah seluruh bilangan real. Hal ini menunjukkan perbedaan antara fungsi fx sama dengan 2 dikurangi x dan fungsi B komposisi A. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan dalam menentukan domain komposisi fungsi. Contoh soal kedua dan ketiga sebenarnya membahas komposisi fungsi dari dua fungsi yang sama, tetapi dengan urutan komposisi terbalik. Soal kedua memberikan hasil fungsi A komposisi B sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Sedangkan soal ketiga memberikan hasil fungsi B komposisi A sama dengan 3 dikurangi dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat. Kedua bentuk komposisi fungsi ini memiliki hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yang dapat dituliskan dengan notasi baku sebagai berikut. Fungsi A komposisi B tidak sama dengan fungsi B komposisi A. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, lambang dari operasi komposisi fungsi adalah O atau lingkaran. Kedua, fungsi K komposisi P dapat dinotasikan sebagai berikut. Fungsi K komposisi P sama dengan fungsi K dari fungsi Px, dengan X adalah elemen domain komposisi fungsi K dan P. Ketiga, domain dari sebuah fungsi komposisi fungsi K komposisi P merupakan semua elemen X dalam domain fungsi P yang hasil fungsinya termasuk domain fungsi K dengan notasi baku sebagai berikut. Dan yang keempat, suatu komposisi fungsi tidak bersifat komutatif atau tidak dapat dipertukarkan. Dengan demikian, fungsi K komposisi P tidak sama dengan fungsi P komposisi K. Akar X ditambah 1 kuadrat dalam fungsi B komposisi A
dapat disederhanakan menjadi X tambah 1. Akan tetapi, penyederhanaan ini hanya berlaku apabila X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan negatif 1. Apabila kita mencoba menyederhanakan bentuk kuadrat ini, kita akan memperoleh fungsi baru yang lebih sederhana sebagai berikut. 3 dikurangi dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat sama dengan 3 dikurangi dalam kurung X ditambah 1 sama dengan 2 dikurangi X. Misalkan, kita jadikan bentuk persamaan tersebut sebagai fungsi baru, yakni fungsi fx sama dengan 2 dikurangi X. Dengan memasukkan nilai X yang sama ke dalam fungsi f dan fungsi b komposisi A, kita dapat melihat perbedaan antara daerah hasil fungsi atau range dari kedua fungsi tersebut dalam bidang kartesius sebagai berikut. Kurva fungsi B komposisi A berwarna hijau, sedangkan kurva fungsi F berwarna merah. Berdasarkan kurva tersebut, fungsi B komposisi A terpotong di titik negatif 1. Hal ini sesuai dengan batasan domain dari fungsi komposisi tersebut, yakni domain dari fungsi B komposisi A adalah semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan negatif 1. Sementara itu, garis merah yang menunjukkan kurva dari fungsi fx sama dengan 2 dikurangi x tak terhenti di titik manapun karena domain fungsi f adalah seluruh bilangan real. Hal ini menunjukkan perbedaan antara fungsi fx sama dengan 2 dikurangi x dan fungsi b komposisi A. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan dalam menentukan domain komposisi fungsi. Contoh soal kedua dan ketiga sebenarnya membahas komposisi fungsi dari dua fungsi yang sama, tetapi dengan urutan komposisi terbalik. Soal kedua memberikan hasil fungsi A komposisi B sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Sedangkan soal ketiga memberikan hasil fungsi B komposisi A sama dengan 3 dikurangi dalam kurung akar X ditambah 1 kuadrat. Kedua bentuk komposisi fungsi ini memiliki hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yang dapat dituliskan dengan notasi baku sebagai berikut. Fungsi A komposisi B tidak sama dengan fungsi B komposisi A. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, lambang dari operasi komposisi fungsi adalah O atau lingkaran. Kedua, fungsi K komposisi P dapat dinotasikan sebagai berikut. Fungsi K komposisi P sama dengan fungsi K dari fungsi Px, dengan X adalah elemen domain komposisi fungsi K dan P. Ketiga, domain dari sebuah fungsi komposisi fungsi K komposisi P merupakan semua elemen X dalam domain fungsi P yang hasil fungsinya termasuk domain fungsi K dengan notasi baku sebagai berikut. Dan yang keempat, suatu komposisi fungsi tidak bersifat komutatif atau tidak dapat dipertukarkan. Dengan demikian, fungsi K komposisi P tidak sama dengan fungsi P komposisi K.